Saat terapi semua tetap lancar, oke, banget laporan terapis, dan luar biasanya Bikom ini dok, terapis mengajarkan konsep pertanyaan apa ini hari ini, misalnya malamnya saya ulang udah bisa, besoknya juga tetap bisa. Nah ini kan gara-gara ibu udah install, setahun 2 tahun sebelumnya udah ibu masukkan, jadi ibu nggak nyerah, tapi kok dibiarkan aja ya tetap nggak bisa bu. Ya, jadi ini kita cuma menstimuli ya, merangsang. Ya. Tapi yang mengisi ya ibu. Ya, selama ini dia mungkin nggak menjawab, tapi ibu udah ngajarin apa ini. Ya, anaknya nggak jawab, tapi ibu tetap ngomong. Ya, itu udah terinstall ya bu ya. Jadi ini bukan hasil terapis ngomong sekali terus dia bisa ngerti, enggak. Ya jujur enggak. Karena ini sudah ada diinstal di dalam memorinya dia, ya tinggal dipanggil keluar. Ya. Seminggu aja sudah masuk 3 konsep, apa ini, warna apa ini, sedang apa. Oke, oh ya dok, untuk pertanyaan itu kan Yoyo masih suka mengulang, tapi dia bisa menjawab. Proses untuk menghilangkan mengulang, ini sama ini, kayak pertanyaan saya Nicholas tadi ya. Nanti kita bantu dengan Bikom ya. Ada terapi non biomedisnya ya. Tapi bukan apa terapi non biomedisnya itu. Kalau nggak salah refleks, itu terapi refleks ini ya. Kalau nggak salah ya, aku nggak terlalu menguasai. Ini bidangnya Ibu Mingve ya. Ya, mohon maaf ya, aku tidak bisa menguasai semua ilmu, makanya aku senang kalau kita ada di komunitas sama, kita sama-sama belajar. Ya, aku bukan sepandai yang kalian kira. Ya, aku juga masih pemula, aku masih belajar. Ya, itu. Ya. Ini ada Set Nana. Oke, siang dokter izin bertanya. Mohon dijelaskan secara singkat terapi Bikom itu seperti apa? Apakah seperti MRI? Enggak. Bikom itu konsepnya adalah terapi akupunktur, tapi nggak pakai jarum. Ya, jadi kalau di akupunktur itu misalnya orang ditusuk di titik tertentu, distimulasi pakai jarum, ternyata diukur, ternyata waktu ditusuk di titik tertentu itu mengeluarkan frekuensi sekian. Nah, Bikom membuat kayak radio gitu, ya, jadi kayak gelombang radio, pernah tahu radio ya? Radio kan ada frekuensinya ya, 100,9, ada 99, berapa. Nah, Bikom akhirnya menemukan titik-titik itu. Oh alah, kalau titik paru-paru itu, yang titik sebelah sini frekuensinya nomor sekian, ini nomor sekian. Nah, Bikom mengerjakan kayak gitu. Ya. Tinggal nanti, karena kalau di tubuh kita ditusuk jarum, distimulasi frekuensinya keluar ke tubuh pasien, sekarang frekuensinya kita tempelkan ke tubuh pasien lewat suatu alat, ya, ditempelkan ke tubuh pasien, kita pancarkan, ya kalau bahasa kerennya kita radiasikan ya, kita pancarkan, kita pindahkan ya, kita tempelkan ya di bagian darah, di bagian tubuh pasien, ya di bagian organ tertentu, frekuensi tadi, ya frekuensi akupunktur tadi, itu seperti itu ceritanya. Apakah terapi Bikom dapat memperbaiki sensor integrasi, sensori ya maksudnya, oke? Dan semua, ya kita bisa mengerjakan apapun kecuali Bikom tidak bisa mengerjakan itu yang khusus. Misalnya yang khusus apa dok? Yang khusus itu misalnya Bikom tidak bisa untuk operasi. Bikom nggak bisa nyabut gigi. Itu nggak bisa Bikom. Kenapa tidak bisa dok? Karena Bikom nggak punya tangan. Itu masalahnya. Ya. Bikom nggak punya tangan. Jadi Bikom nggak bisa nyabut gigi. Ya. Jika Jakarta atau Depok ada tempat terapi, ada. Ya, banyak tempat terapi Bikom itu banyak ya. Tapi di Depok enggak ada. Yang dekat dengan Depok itu di Bogor. Di Bogor ada. Di Jakarta banyak. Tetapi yang mengerjakan protokol kami hanya ada di 9 tempat. Ya, 9 tempat. Sekarang yang 1 tempat juga belum jalan ya. Di Semarang kita nggak jadi buka kemarin. Jadi ya tinggal 8 tempat ya. Jadi yang mengerjakan di tempat kami hanya di Bekasi. Ya. Kemudian kita punya di Samarinda, di Makassar, Kendari, Denpasar, Surabaya, Cirebon. Ya, jadi yang mengerjakan terapi kita. Kalau Bikomnya di Medan ada, di Singapura ada, ya, di Bogor ada, ya. Di Bekasi juga lebih dari 1, Jakarta lebih dari 1, Surabaya lebih dari 1, Denpasar lebih dari 1. Tapi di tempat kita, Denpasar cuma ada 1 di Matahati, di Surabaya kita ada di 2 tempat, ya, cuma di Matahati semua. Kemudian di Cirebon ada 1 ya, di Jalan Dr. Sutomo ya, BOE Cirebon. Kemudian di Semarang ya, ada di mitra kita, tapi kita belum buka di sana ya, kita belum resmi buka, kita nunggu situasi yang lebih membaik.
Kita ada di Samarinda, Makassar, Kendari. Itu yang mengerjakan menggunakan protokol Dr. Senjaya. Apakah bisa dok dikerjakan di tempat lain? Ya bisa, mesinnya sama kok. Tinggal programnya beda. Tapi ya susah ya mau ngomong ya, nanti dibilang jelekin atau apa. Tanya aja deh orang tua lain ya, ada yang di Bandung, di mana yang sudah nyoba, di Jogja yang nyoba di tempat-tempat orang lain. Hasilnya beda, ya beda. Sehingga akhirnya tahu kenapa beda dok ya, karena orangnya berangkat ke tempat saya ya, setelah sekian lama balik ke tempat saya, bukan balik, akhirnya memilih berobat ke tempat saya, dari sana saya nanya, ternyata saya tahu hasilnya beda. Yang kelihatan. Ini Bu Lilianti, dosisnya masih sama, enzim oke, saya masih observasi. Oke, jadi saya nggak akan menjawab karena observasi. Oke. Ibu Ramawati, ya namanya kayak kodenya itu ya, kodenya BBM zaman dulu ya, F8C, BTH ya, kayak kodenya BBM. Dokter disbiosis itu biasanya dengan suplemen dan dibikom berapa lama? Enggak tentu. Enggak tentu, karena kondisi masing-masing orang itu beda. Ya. Buahlah, balik itu muncul terus sudah diterapi muncul. Jadi ceritanya gini loh Bapak Ibu. Ya. Sekarang ini kita bunuh, kumannya kita bunuh. Kalau bisa tuntas-tas hilang semua, mungkin dia nggak akan tumbuh lagi. Tapi kalau kita bunuhnya nggak tuntas, dalam arti nggak tuntas apa ya? Karena macamnya terlalu banyak, ya jumlahnya terlalu banyak, bunuhnya nggak bisa tuntas. Nah dia berkembang biaknya kan cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu lagi minggu depannya, ya jumlahnya dia udah balik lagi seperti itu lagi gitu loh. Tapi kalau nggak kita terapi dalam waktu 2 minggu, tambah lebih banyak lagi karena dia juga hidup, gitu, berkembang biak, ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, memang ini hilang timbul, ya itu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Dok, Rafiku Muhammad Jailani baru pertama kali ikut seminar, tak kira nanya. Iya ini kayaknya aku yang ngetes ini di Jakarta. Ini Bu Lianti sudah dengan masih penjelasannya. Sekarang Alfonsus Wahyu Wijanarko. Ini orang Tangerang kali ya, aku gak inget aku ya. Namanya mirip. Dok, saya pasien baru, anak saya 4 tahun 4 bulan, skor AT-nya 12. 12 itu kecil loh. Amplifikasi 15, ini juga kecil. Suplementasi lengkap, good. Ya. Saya sudah pakai ISO tapi minggu pertama pemakaian anak saya sempat malah jadi gak tenang, tantrum dan rewel, minta gendong. Oke. Lalu sudah lakukan analisa tensor, apakah itu berarti harus stop dulu pakai tuh? Nah, hasilnya analisa tensornya apa? Apakah anak alergi terhadap ISO? Ya kan tergantung alergi atau tidak alergi. Kalau memang alergi ya di stop. Kalau tidak alergi tetapi ternyata pemakaiannya itu mengganggu, ya nggak usah dipakai, ya berarti nggak cocok, gitu aja. Apakah saya waktu mengurusnya kebanyakan ya dok balurkan? Waduh, ngapain dibalurkan? Cuma dioles satu strip aja, sedikit aja yang hemat, ya. Oil itu cuma media penyimpan frekuensi, ya media penyimpan frekuensi. Mungkin ini pengertian mungkin ya. Mungkin kebanyakan tuh ya baunya kan jadi terlalu wangi ya. Bau kan bisa mengganggu ya. Itu kan salah satu bau itu fenol, karena kalau buat gak pakai wangi pabriknya gak mau buat ya. Dikasih pewangi sama dia si oil itu tadi. Jadi oil itu hanya media penyimpan frekuensi, jadi diolesnya tipis saja, cuma satu shred gitu, itu kan roll on ya, cuma dioles sekali aja di dada. Nggak usah di mana-mana. Kalau sebadan penuh boros ya, ngabisin duit. Oil itu satu bisa dipakai sampai 3 bulan, 6 bulan. Jangan boros ya. Jangan boros ya. Apakah itu juga bermanfaat untuk fokus anak ya, Dok? Tergantung sih, ya tergantung. Kalau memang problemnya itu di brain inflamasi, neurotransmitter atau hormonal, kalau itu dibantu diatasi pakai ESO, biasanya anak juga akan lebih fokus ya. Anak saya sekarang susah belajar, nggak fokus, selalu ingin beralih, cepat bosan. Apakah kandungan dalam susu ada krisopogon sisanya? Aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu isinya apa. Sebetulnya kalau isi oilnya itu kita serahkan sama pabrik, ya. Tapi yang jelas itu kita isi frekuensi. Dan kalau sempat baca Telegram, di Telegram itu saya pernah penelitian ya di Bogor sama Dr. Heni ya. Sama teman-temannya di Bogor, penelitian untuk membuat oil itu jadi untuk meningkatkan fokus anak. Dan ternyata sukses ya, karena saya yang meneliti adalah Dr. Heni yang punya yayasan ya, yayasan pendidikan anak, jadi sudah dikasih mulai dari TK sampai SMP kalau nggak salah ya dia ya.
Terus dia sendiri pakai untuk anaknya dia yang waktu itu mau masuk perguruan tinggi atau mana gitu ya, dites sama dia, hasilnya bagus. Itu ada laporannya di Telegram, ya. Tapi programnya beda, ya oilnya sama, tapi yang diisi lain, ya programnya lain, ya itu penjelasannya ya Pak Alfonsus Wahyu Wijanarko. Elvi cuma jawab brain inflamasi, aku jujur udah lupa pertanyaannya apa ya. Kalau brain inflamasi ya tinggal dicari dari 5 itu yang mana penyebabnya, ya. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan belum ada pertanyaan lagi, kita ikutin ke bawah lagi. Ini Bu Indah, nah ini Bu Indah ini pasien lama ini, rajin buat laporan, seneng saya ini ya. Dok, Sia 3 tahun 9 bulan kalau diperintah bengong sebentar terus berjalan itu gimana dok? Biasalah, memproses, ya masih memproses. Jadi mendengarkan, melihat dulu, menganalisa, baru dikerjakan. Nanti kita beresin perkabelannya, ya. Sementara ini kita jalankan dulu. Ya. Karena yang dibilang bengong sebentar itu belum tentu bengang. Ya, kayak saya ini kalau mau ngomong, kalau Bapak Ibu perhatikan dibandingkan dulu, sekarang lebih banyak diemnya. Karena saya rem dulu, karena apa? Saya kemarin terapi, ya saya lakukan terapi otak kiri. Supaya saya nggak emosi, nggak buru-buru. Jadi sekarang ada jedanya, biar ngomong tuh mikir dikit loh. Jadi nggak langsung dikeluarkan semua tanpa dipikir. Jadi sekarang ada rem-remnya sedikit, ya, ada jedanya sedikit. Ya, jadi jangan keburu-buru, ya nanti kita bereskan. Kalau bengong terus nggak dikerjakan, nah itu baru kita pikirin. Kalau bengong dikerjakan, mungkin dia masih memproses. Ya. Kalau memang modelnya seperti itu, nanti tinggal kita tingkatkan. Ya, gampang kalau kayak gitu. Oke. Sekarang dari Ibu Dewi Susanti. Dok, saya mamanya Syami Hamisan dari Sampit. Kayaknya nggak pernah ketemu ya, karena dari Sampitnya. Mau tanya, Syami dari usia 8 bulan, sering muntah. Kalau lihat orang makan, lihat makanan, mencium bau, dia muntah. Ini kalau ibu nonton ya video di YouTube mengenai Seven Senses ini dibahas. Ya, ada anak-anak yang memang seperti itu, ya punya gangguan di sensori. Ya, jadi cuma minum sufor aja, tidak bisa minum obat dan belum bisa bicara. Oke. Baru-baru ini sudah bisa makan mie goreng, bisa. Nah, ya pertanyaannya panjang. Jawabannya cuma satu kata, bisa. Wah, selesai, dah beres. Sekarang lanjut lagi. Sama-sama orang Kalimantan nih pertanyaannya nih. Ini sekarang orang dari Sambas, tapi Sampit, Sambas. Aku jujur nggak tahu. Aku nanti mau lihat peta. Ya. Jaraknya jauh nggak Sampit sama Sambas. Ya. Bu Lilianti. Dok, benar. Ya. Ada hubungannya sama itu? Iya. Kemudian kita lagi yang berikutnya, Ibu Ritin. Dok, anak saya nggak mau makan tanpa tempe. Waduh, mirip sama saya ini. Tempe itu enak. Ya. Hari ini tes setiap kali dimakan, ya otomatis ada legikat, ya suatu saat akan alergi. Iya, makanya itu teorinya eliminasi diet. Ya. Supaya nggak cepat-cepat alergi sama yang lainnya, masuk akal. Diinfokan harus stop tempe dulu. Saya coba gak ngasih tempe, sekali suap langsung dimuntahkan. Selanjutnya piring coba dilirik aja, dipanggil sudah tidak berani. Gimana sulit dok? Kasih aja makan tempe. Ya, itu kan idealnya. Jadi setiap kali orang habis diterapi itu idealnya. Itu menurut buku. Idealnya tidak dikasihkan selama 25 jam. Tujuannya, tapi coba pakai logika. Nah, itu lagi ngomong itu idealnya menurut buku. Coba pakai logika. Ini anaknya udah gede bisa makan tempe. Kalau seandainya anaknya itu bayi, umurnya kurang dari 6 bulan, yang minumnya cuma ASI, atau minumnya cuma sufor, alergi ASI sufor, berarti anakmu nggak perlu makan 25 jam, ya besok mati ya, jangan terlalu kaku. Ya. Idealnya menurut buku itu seperti itu. Tapi kenyataannya gimana? Dok, daripada gak makan, ya kasih sama tempe. Makannya aja tempe. Ya. Resikonya dok, ya mungkin kalau mestinya dengan terapi 1 kali selesai, mungkin ini gara-gara 25 jam, mungkin loh ya, belum tentu juga, mungkin loh ya.
Mungkin anakmu perlu 2 sampai 3 kali terapi, baru sebulan, enggak sampai 6 bulan, yang masih minum ASI, yang masih minum sufor, terus alergi ASI, alergi sufor, terus mau diapain? Masuk suruh puasa? Ya enggak mungkin dong. Ya, jadi kalau kita ketemu yang kayak gitu, jangan terlalu kaku, ya dikerjakan, ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan Bu Ritin sudah puas nih jawabannya kayak gitu. Kalau di kita nih koboi kok, Bu. Yang penting anaknya progres ya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Yanti, ya, Yanti. Oke.